karya ilmiah. Untuk membuat karya ilmiah yang kita batasi di sini adalah skripsi. Karena setiap mahasiswa pada akhir semester, jika dia ingin mendapatkan gelar sarjana, maka dia harus menulis skripsi. Nah, setelah pembelajaran hari sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat dengan prinsip-prinsip ilmiah didapat dari hasil observasi, kemudian eksperimen dan kajian pustaka. Kemudian ciri-ciri karya ilmiah ada skripsi dari sekolah lain atau dari perguruan tinggi lain, karena sistematika penulisan skripsi di setiap perguruan tinggi itu berbeda. Hanya satu yang sama di setiap karya ilmiah atau skripsi, ada 5 bagian. Yang pertama pendahuluan, pembahasan, kemudian metode, pertama pembahasan, kemudian isi, metode, pembahasan, dan juga penutup. Kemudian ciri-ciri karya ilmiah yang kedua ditulis berdasarkan kalangan persuasi siswa. Jika kita melakukan penelitian kemampuan menulis siswa pada kelas 1 SD, maka itu tidak logis. Karena kelas 1 SD belum bisa menulis karangan. Disitulah caranya, dan tidak kita buat-buat data tersebut. Misalnya, siswa mampu menulis di kelas 6 SD terdapat 4 orang. Jika benar data itu adalah 4 orang, maka kita tidak bisa membuat siswa yang mampu menulis ada 10 orang. Artinya data tersebut tidak objektif. Kemudian argumentasi teori yang benar, sahih, dan relevan. Artinya argumentasi yang ditempatkan di karya tulis kita tersebut harus relevan. Kemudian yang ketiga, kemudian skripsi, kemudian tesis, dan juga disertasi. Kalau makalah itu biasa kalian ke kertas kerja skripsi yang akan kita bahas saat ini. Naik dari skripsi itu ada tesis dan ada disertasi. Berapa tahap? Yang pertama tahap persiapan. Saat kita membuat tahap persiapan, maka yang harus kita tentukan adalah topik dari judul tersebut. Yang pertama, kemudian rumusan dari tujuan masalahnya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi pembacanya. Kemudian ruang lingkup atau cakupan dari karya ilmiah atau skripsi tersebut. Setelah kita menentukan judulnya apa, sesuai atau tidak, yang pertama kita harus tahu dulu kelas berapa yang akan kita uji, atau kelas berapa yang akan kita buat judul kemampuan membaca persuasi siswa, kemampuan menulis persuasi siswa di kelas berapa, jumlah siswanya berapa, siswa tersebut sudah mendapatkan apa. Kita lakukan melihat di sistematika penulisan skripsi. Bab 1 itu isinya apa, bab 2 itu isinya apa, bab 3 apa, bab 4 apa, bab 5 apa. Kemudian nanti akan ibu bagikan teknik atau sistematika penulisan skripsi yang ada di kampus kita. Kemudian tahap revisi. Tahap revisi di dalam sebuah karya ilmiah adalah memperbaiki ide yang ada di dalam sebuah karya ilmiah. Yang harus kita lakukan adalah melihat apakah EYD yang kita gunakan sudah benar. Kemudian diksi yang bab 1 sampai bab 5 itu baru disebut dengan skripsi. Kita harus mengevaluasi dulu dari bab 1 sampai bab 3 proposal,